Halo, welcome back to my channel. Saya Miss Lim. Di sini saya akan membahas soal tentang SCT dan Mensoa ya, teman-teman ya. Tentunya untuk P3K Guru Umum 2025. Jadi semua guru bisa ya, teman-teman ya. Oh ya, jangan lupa yang belum subscribe, subscribe ya. Saya doakan semoga yang ikut tes P3K lulus dan lancar. Amin ya robbal alamin. Soal pertama, dalam sebuah ujian, Anda menemukan bahwa seorang siswa yang biasanya berprestasi mendapat nilai jauh di bawah rata-rata. Ketika ditanya, siswa tersebut mengaku sedang mengalami masalah pribadi yang mengganggu konsentrasinya. Apa langkah terbaik yang dapat Anda ambil? A. Memberikan kesempatan kepada ujian ulang untuk memastikan hasil mencerminkan kemampuannya. B. Menerima nilainya apa adanya karena hasil ujian harus mencerminkan kondisi nyata saat itu. C. Memberikan nilai tambahan secara subjektif untuk mengimbangi ketidakmampuan saat ujian. D. Menyarankan siswa untuk lebih fokus di ujian berikutnya. E. Memberikan motivasi sesuai kebutuhan karena ia sedang mengalami masalah. Oke, teman-teman, jadi jawabannya apa ya? Di sini apa langkah terbaik kita sebagai guru karena menemukan siswa yang biasanya berprestasi mendapat nilai jauh di bawah rata-rata. Apa yang harus kita lakukan ya, teman-teman ya? A. Memberikan kesempatan ujian ulang untuk memastikan hasil mencerminkan kemampuannya. Ini bagus, tapi karena di sini untuk yang A memberikan kesempatan ujian ulang untuk memastikan hasil mencerminkan kemampuannya. Di sini ada ujian ulang ya teman-teman. Ujian ulang pada anak tersebut itu khusus anak tersebut. Jadi malah mencerminkan bahwa kita sebagai guru itu pilih kasih terhadap anak tersebut ya teman-teman ya. Langsung skip saja untuk opsi yang A. Yang B, menerima nilainya apa adanya karena hasil ujian harus mencerminkan kondisinya saat nyata saat itu. Ya, bagus. Kemudian yang C, memberikan nilai tambahan secara subjektif untuk mengimbangi ketidakmampuannya saat ujian. Ini juga bagus ya, teman-teman ya. Karena anak tersebut itu hanya dapat nilai jauh di rata-rata pada saat itu ya. Padahal setiap harinya dia berprestasi ya, teman-teman ya. Terus kemudian yang D menyarankan siswa untuk lebih fokus di ujian berikutnya, bagus. Hanya menyarankan saja. Kurang bagus ya teman-teman ya, hanya menyarankan ya. Kita skip saja untuk opsi yang D. Yang E memberikan motivasi sesuai kebutuhan karena ia sedang mengalami masalah. Memberikan motivasi sesuai kebutuhan karena ia sedang mengalami masalah. Oke teman-teman ya. Kita sebagai seorang guru, kita juga harus memberikan motivasi sesuai kebutuhan karena ia sedang mengalami masalah. Jadi jawabannya adalah yang E ya teman-teman ya, memberikan motivasi sesuai dengan kebutuhan karena ia sedang mengalami karena murid tersebut sedang mengalami masalah. Kita lanjut soal yang kedua. Dalam tim Anda terjadi perbedaan pendapat mengenai cara terbaik untuk menyelesaikan sebuah proyek. Sebagai anggota tim, bagaimana Anda bersikap? A. Menyampaikan pendapat dan mendengarkan perspektif lain sebelum mengambil keputusan. B. Tetap berpegang pada pendapat sendiri dengan mempertimbangkan ide dan rekan kerja lain. C. Menghindari diskusi karena takut menimbulkan konflik dalam tim. D. Mengikuti keputusan mayoritas dengan memberikan masukan yang menurut pendapat Anda baik. Oke, teman-teman, kita itu sebagai tim ya. Kita itu sebagai tim ya, di dalam tim itu pasti ada perbedaan. Nah, cara menangani atau cara menyelesaikan dalam sebuah proyek itu bagaimana ya teman-teman ya, kita itu sebagai anggota tim ya, bagaimana sikap yang akan kita lakukan. A. Menyampaikan pendapat dan mendengarkan perspektif lain sebelum mengambil keputusan. Bagus ya teman-teman ya, kita harus sebagai tim, sebagai anggota tim kita itu harus mendengarkan pendapat anggota lain ya teman-teman ya. Untuk yang B, tetap berpegang pada pendapat sendiri dengan mempertimbangkan ide dan rekan kerja lain. Ini tetap berpegang pada pendapat sendiri berarti kita terlalu egois ya teman-teman. Tidak boleh karena kita sebagai anggota tim. Oke, jadi kita skip saja untuk yang opsi yang B. Untuk opsi yang C, menghindari diskusi karena takut menimbulkan konflik dalam tim. Jangan ya teman-teman, kita menghindari diskusi karena takut menimbulkan konflik. Wah, ini jangan, kita skip saja. Langsung skip ya teman-teman ya. Kita sebagai anggota tim kita harus terbuka. Jangan menghindari ya teman-teman ya. Untuk yang D, mengikuti keputusan mayoritas dengan memberikan masukan yang menurut pendapat Anda baik. Mengikuti keputusan mayoritas dengan memberikan masukan yang menurut pendapat Anda
baik ya teman-teman. Ini bagus ya teman-teman ya. Bagus tapi lebih bagus jawaban yang A ya teman-teman ya, karena kita menyampaikan pendapat dan mendengarkan perspektif lain sebelum mengambil keputusan ini ya. Opsi yang paling tepat adalah yang A ya teman-teman ya. Soal ketiga, dalam pembelajaran di kelas, seorang siswa ABK mengalami kesulitan dalam mengikuti materi yang disampaikan secara verbal. Bagaimana strategi terbaik yang bisa Anda gunakan? A. Menggunakan metode pembelajaran multisensori dan visual, gerakan, dan alat bantu lainnya. B. Meminta siswa ABK untuk mencatat semua materi dengan lebih teliti agar bisa memahaminya lebih baik. C. Memberikan materi tambahan setelah kelas berakhir agar tidak mengganggu jadwal belajar siswa lain. D. Mengandalkan teman sebangku untuk menjelaskan materi secara mandiri kepada siswa ABK. E. Memberikan keistimewaan untuk menggunakan media khusus saat menerima materi. Jadi apa ini teman-teman, kita sebagai guru di dalam pembelajaran kelas ada seorang siswa ABK yang mengalami kesulitan dalam mengikuti materi yang disampaikan secara verbal. Kalau secara verbal itu apa ya teman-teman ya, menyampaikan pesan menggunakan kata secara lisan atau tulisan ya. Nah, itu bagaimana cara strategi agar siswa bisa menggunakannya ya. Bagaimana strategi yang akan digunakan ya teman-teman ya. A. Menggunakan metode pembelajaran multisensori dan visual dengan gerakan alat bantu lainnya. Ini bagus ya teman-teman ya, karena di sini ada ABK ya. Berarti ini bagus untuk yang A. B. Meminta siswa ABK untuk mencatat semua materi dengan teliti agar bisa memahaminya lebih baik. Ini karena di sini sudah dikatakan siswa ABK ya teman-teman. Jadi tidak mencatat ya teman-teman ya, tentunya ya. Untuk jawaban B kita cross saja ya teman-teman ya. Untuk yang C, memberikan materi tambahan setelah kelas berakhir agar tidak mengganggu jadwal belajar siswa lain. Memberi materi tambahan ini kira-kira nggak mungkin ya teman-teman ya, karena di sini memberikan materi tambahan karena eh, siswa itu sudah APK, tidak mungkin ditambahi materi tambahan ya teman-teman ya. Jadi kita scroll saja untuk yang C. Terus kemudian yang D, mengandalkan teman sebangku, tidak mungkin ya teman-teman ya. Teman sebangku tidak mungkin mengandalkan teman sebangku. Terus kemudian yang E, memberikan keistimewaan untuk menggunakan media khusus. Yang E, memberikan keistimewaan untuk menggunakan media khusus saat menerima materi. Memberikan keistimewaan untuk menggunakan media khusus. Ya, opsi yang E, memberikan keistimewaan untuk menggunakan media khusus saat menerima materi. Ini bagus sekali ya teman-teman ya untuk opsi yang E. Oke, jawabannya adalah yang A ya teman-teman, lebih bagus yang A. Kenapa? Karena di sini menggunakan metode pembelajaran multisensori. Apa itu multisensori visual? Apa itu teman-teman ya? Pembelajaran yang melibatkan penglihatan indera lain, pendengaran, gerakan, dan perabaan. Itu ya teman-teman ya. Jadi jawabannya adalah yang A. Soal keempat, Anda menemukan rekan kerja yang sering datang terlambat dan meninggalkan kantor sebelum jam kerja berakhir, tetapi tetap melaporkan kehadiran penuh. Apa tindakan yang paling tepat sebagai pegawai P3K? A. Membiarkan saja, karena bukan urusan Anda selama pekerjaan tetap selesai tepat waktu. B. Menegur rekan kerja secara langsung dan meminta mereka memperbaiki kebiasaan tersebut. C. Melaporkan kepada atasan dengan bukti yang jelas untuk ditindaklanjuti. D. Mengingatkan secara pribadi dan jika tidak ada perubahan melaporkannya kepada atasan. Jadi jawabannya apa ya teman-teman ya? Kita itu sebagai rekan kerja sering melihat kedatangan teman terlambat dan meninggalkan kantor sebelum jam kerja berakhir ya teman-teman ya. Apa yang kita lakukan? Apa tindakan yang paling tepat ya teman-teman? A. Membiarkan saja. Di sini ada kata membiarkan saja. Kita langsung skip saja ya teman-teman ya. Karena kita sebagai rekan kerja ya, tidak membiarkan saja ya teman-teman ya. Yang B, menegur rekan kerja secara langsung dan meminta mereka memperbaiki kebiasaan tersebut. Di sini hanya menegur ya teman-teman ya. Untuk opsi yang B itu hanya menegur rekan kerja saja tanpa ada kata-kata yang sopan atau bagaimana ya teman-teman. Langsung skip saja untuk opsi yang B. Untuk opsi yang C, melaporkan kepada atasan dengan bukti yang jelas untuk ditindaklanjuti. Untuk opsi yang C itu terlalu buru-buru ya teman-teman, langsung melaporkan kepada atasan yang jelas ya teman-teman, tanpa ada kata mengingatkan ya teman-teman ya. Jadi kita skip saja untuk opsi yang C. Untuk opsi yang D, mengingatkan secara pribadi dan jika tidak ada perubahan melaporkannya kepada atasan. Nah ini baru betul ya teman-teman ya, mengingatkan secara pribadi dan jika tidak ada perubahan baru melaporkan ke atasan.
Ini bagus ya teman-teman ya, opsinya mengingatkan rekan kerja kita terlebih dahulu ya. Terus kita tunggu ada perubahannya apa tidak ya. Jadi opsi yang paling tepat untuk jawaban nomor 4 adalah yang D ya teman-teman ya. Hal kelima, anak tetangga sering bermain di depan rumah Anda dan beberapa kali merusak tanaman serta properti kecil di halaman. Bagaimana sikap terbaik yang Anda lakukan? A. Menegur anak tersebut dengan nada tegas agar tidak mengulangi perbuatannya. Bagus ya teman-teman ya untuk opsi yang A. Yang B. Menginformasikan kepada orang tuanya dan memohon dengan sopan agar mereka menasehatinya. Bagus. Yang C. Berbicara baik-baik dengannya dan mengajarkan cara bermain yang lebih bertanggung jawab. Bagus ya teman-teman ya. D. Memperingati terlebih dahulu anak tersebut setiap kali ia bermain di depan rumah Anda. Ini untuk yang D itu memperingati terlebih dahulu anak tersebut setiap kali ia bermain di depan rumah Anda. Hanya memperingati saja ya teman-teman ya. Tidak ada apa itu namanya menegurnya, hanya memperingati saja ya. Ini langsung skip saja untuk opsi yang D. Untuk opsi yang A, menegur anak tersebut dengan nada tegas agar tidak mengulangi perbuatannya. Di sini ada nada tegas itu malah membuat anak tersebut menjadi takut ya teman-teman ya. Tidak langsung nada tegas ya. Karena anak tersebut tidak tahu kesalahannya itu di mana dan seperti apa. Gitu ya teman-teman ya. Untuk opsi yang A kita skip saja. Untuk yang B, menginformasikan kepada orang tuanya dan memohon dengan sopan agar mereka menasihatinya. Ini bagus, tapi di sini kita apa itu namanya ada hubungan dengan orang tuanya ya teman-teman. Ini malah tidak efektif ya teman-teman ya. Jadi kita skip saja untuk opsi yang B. Untuk opsi yang C, berbicara baik-baik dengannya dan mengajarkan cara bermain yang lebih bertanggung jawab. Nah, ini untuk opsi yang C itu lebih bagus ya teman-teman, yang lebih efektif, lebih apa itu mengajari anak tahu apa hal yang dilakukannya salah atau benar itu lebih bagus ya teman-teman. Itu cara yang paling efektif ya, mengajarkan cara bermain yang lebih bertanggung jawab. Oke ya teman-teman ya, bagus ya teman-teman ya. Untuk opsi yang C, D, memperingatinya terlebih dahulu. Memperingatinya itu malah membuat anak malah apa itu namanya seringkali merusak malah seringkali merusak ya teman-teman ya kalau kita langsung memperingatinya ya. Jadi kita harus berbicara baik-baik dulu dan mengajarkan cara bermain yang lebih bertanggung jawab. Nah, jadi opsi yang C ini paling bagus ya teman-teman untuk jawabannya. Jadi jawabannya C ya teman-teman ya. Soal keenam, tetangga Anda sering mengadakan acara keluarga yang ramai, tetapi mereka hanya melakukannya pada hari-hari tertentu dan dalam batas waktu wajar. Meskipun sedikit mengganggu, bagaimana sikap terbaik Anda? A. Meminta tolong kepada mereka dengan halus untuk berhenti mengadakan acara yang ramai. B. Mengingatkan mereka bahwa semua kebisingan sekecil apapun tetap tidak bisa ditoleransi. C. Menyampaikan keluhan kepada tetangga lain agar mereka juga merasa terganggu dan ikut protes. D. Menerima situasi ini sebagai bagian dari kehidupan bertetangga selama masih dalam batas wajar. Oke ya teman-teman ya, di sini kita teman-teman apa jawabannya? Kita sebagai warga sikap terbaik ya sebagai kita bertetangga dengan kita tuh harus menghargai ya. A. Meminta tolong kepada mereka dengan halus untuk berhenti mengadakan acara ramai. Tidak boleh ya teman-teman ya untuk memberhentikan ya. Apalagi untuk memberhentikan itu tidak boleh ya. Kita skip saja ya teman-teman ya. Kita bertetangga itu harus damai, harus menghargai ya teman-teman ya. B. Mengingatkan mereka bahwa semua kebisingan sekecil apapun tetap tidak bisa ditoleransi. Jangan ya teman-teman, kita skip saja karena kita itu bertetangga itu harus toleransi ya teman-teman ya kepada tetangga. Langsung skip saja ya teman-teman ya untuk jawaban itu. Terus kemudian ya C. Menyampaikan keluhan kepada tetangga lain agar mereka juga merasa terganggu dan ikut protes. Jangan ya teman-teman ya, di sini ada tetangga lain menyampaikan keluhan kepada tetangga lain itu malah menjadi provokator. Tidak boleh ya teman-teman, kita sebagai tetangga ya habis itu kita sebagai hidup bertetangga ya teman-teman, tidak boleh ya. Langsung saja yang D, menerima situasi ini sebagai bagian dari kehidupan bertetangga selama masih dalam batas wajar. Nah, ini bagus sekali ya teman-teman ya, hidup bertetangga itu harus bertoleransi, menghargai, itu penting ya teman-teman ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Soal ketujuh, dalam sebuah proyek tim, ada perbedaan pandangan yang kuat antara anggota tim dari generasi yang berbeda. Anggota muda cenderung mengusulkan pendekatan berbasis teknologi, sementara anggota senior lebih nyaman dengan metode tradisional. Bagaimana cara terbaik untuk menjembatani perbedaan ini?
A. Meminta anggota senior untuk mengikuti pendekatan teknologi agar lebih modern. B. Mengadakan diskusi untuk menemukan solusi yang menggabungkan keunggulan kedua pendekatan. C. Memilih salah satu pendekatan yang lebih efektif dan meminta semua anggota tim mengikutinya. D. Membagi tugas berdasarkan generasi, di mana anggota muda menangani teknologi dan anggota senior tetap menggunakan metode tradisional. Di sini adalah sebuah proyek tim ya teman-teman ya, ada senior, ada junior ya tentunya ya. Di sini kalau para senior itu lebih nyaman menggunakan metode tradisional ya teman-teman ya. Nah, kita sebagai untuk opsi yang A, meminta anggota senior untuk mengikuti pendekatan teknologi agar lebih modern. Ya, ini untuk senior-senior itu perlahan-lahan ya untuk mengikuti pendekatan teknologi modern ya, karena anggota senior itu lebih nyaman dengan metode tradisional. Untuk opsi yang B, mengadakan diskusi untuk menemukan solusi yang menggabungkan keunggulan kedua pendekatan. Nah, ini bagus sekali ya teman-teman ya. Mengadakan diskusi junior dan senior untuk menemukan solusi yang menggabungkan keunggulan kedua pendekatan tersebut. Terus kemudian yang C, memilih salah satu pendekatan yang lebih efektif dan meminta semua anggota tim mengikutinya. Ini terlalu memaksa ya teman-teman ya. Memilih salah satu pendekatan yang lebih efektif dan meminta semua anggota tim mengikutinya. Kita harus perlahan-lahan ya teman-teman ya, untuk menggunakan metode tradisional, menggunakan metode modern ya teman-teman ya. Butuh waktu ya, tidak harus memaksa langsung mengikutinya ya. Terus kemudian yang D, membagi tugas berdasarkan generasi, di mana anggota muda menangani teknologi dan anggota senior tetap menggunakan metode tradisional. Ini kalau kita membagi tugas itu berarti nanti yang senior itu kemungkinan akan malah terlalu nyaman dengan metode tradisional ya, berarti kita skip saja untuk opsi yang D. Untuk yang jawaban yang lebih tepat itu adalah mengadakan diskusi untuk menemukan solusi yang menggabungkan keunggulan kedua pendekatan ya, jadi jawabannya adalah yang B ya teman-teman ya. Soal ke-8, setelah perubahan besar di perusahaan, Anda melihat ada penurunan produktivitas dalam tim Anda. Apa langkah yang paling tepat untuk mengatasinya? A. Memberikan arahan atau bimbingan tim yang mengalami penurunan produktivitas sebagai bentuk dorongan. B. Meningkatkan target kerja untuk mendorong tim agar lebih cepat beradaptasi. C. Mengevaluasi penyebab dan melakukan penyesuaian strategi untuk beradaptasi. D. Mengurangi beban kerja sementara agar tim bisa menyesuaikan diri tanpa tekanan. Oke ya teman-teman, di sisinya adalah setelah kita melihat ada penurunan produktivitas ya. Jadi kita apa? A. Memberikan arahan atau bimbingan tim yang mengalami penurunan produktivitas sebagai bentuk dorongan. B. Meningkatkan derajat kerja untuk mendorong tim agar lebih cepat beradaptasi. Untuk yang B ini terlalu Untuk yang A, memberikan arahan atau bimbingan tim yang mengalami penurunan produktivitas sebagai bentuk dorongan. Ini hanya mendorong saja ya teman-teman ya, memberikan arahan atau bimbingan hanya membimbing saja ya teman-teman, tidak ada apa penyebabnya seperti itu ya teman-teman ya. Untuk yang A. Untuk yang B, meningkatkan target kerja, langsung meningkatkan target kerja untuk mendorong tim tanpa ada arahan, tanpa ada bimbingan, ini kita skip saja ya teman-teman ya. Untuk yang C, mengevaluasi penyebab dan melakukan penyesuaian strategi untuk beradaptasi. Nah, untuk yang C itu bagus sekali ya teman-teman ya, karena mengevaluasi penyebab dan melakukan penyesuaian strategi untuk beradaptasi. Ini bagus. Untuk yang D, mengurangi beban kerja sementara agar tim bisa menyesuaikan diri tanpa tekanan. Ini untuk yang opsi D itu mengurangi beban kerja. Ini malah memperlambat ya teman-teman, memperlambat produktivitas ya, agar tim bisa menyesuaikan diri tanpa tekanan. Di sini ada tanpa tekanan, ini kurang bagus ya teman-teman, langsung skip saja. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C ya teman-teman ya. Karena kita sebagai bekerja di perusahaan itu harus tahu penyebabnya, mengevaluasi penyebabnya dan melakukan penyesuaian strategi beradaptasi. Kenapa tidak A? Karena hanya memberikan arahan atau bimbingan tim saja, tidak mengevaluasi apa yang terjadi, penurunan produktivitasnya.
Soal ke-9, saat menghadapi perubahan kebijakan kerja signifikan, seorang anggota tim mengungkapkan ketidakpuasan dan menyatakan bahwa kebijakan baru tidak adil. Apa tindakan terbaik yang bisa Anda ambil sebagai pemimpin? A. Mempertimbangkan mengubah kebijakan dengan tujuan semua karyawan merasa puas. B. Mempertimbangkan pendapatnya dan menekankan bahwa kebijakan ini harus diterapkan. C. Mengadakan pertemuan tim untuk mendiskusikan perubahan dan memprioritaskan kepentingan manajemen. D. Menjelaskan alasan perubahan dengan data fakta jelas serta mendengarkan masukan karyawan. Oke ya teman-teman, di sini kita itu sebagai pemimpin ya, saat menghadapi perubahan kebijakan kerja yang signifikan, seorang anggota tim mengungkapkan ketidakpuasan dan menyatakan bahwa kebijakan baru tidak adil. Nah, jadi kita sebagai pemimpin itu harus A. Mempertimbangkan mengubah kebijakan dengan tujuan semua karyawan merasa puas. Jadi kita itu sebagai pemimpin boleh mempertimbangkan ya, harus mempertimbangkan dan tidak harus mengubah ya, mengubah kebijakan dengan tujuan semua karyawan merasa puas ya. Jadi tidak langsung mengubah ya teman-teman ya. Jadi kita skip saja untuk opsi yang A. Opsi yang B, mempertimbangkan pendapatnya dan menekankan bahwa kebijakan ini harus diterapkan. Di sini mempertimbangkan tapi ada kata menekankan. Nah, ini bahwa kebijakan ini harus diterapkan. Itu tidak boleh ya teman-teman ya, karena di sini menekankan sambil mempertimbangkan tapi menekankan. Kita skip saja untuk opsi yang B. Untuk opsi yang C, mengadakan pertemuan tim untuk mendiskusikan perubahan dan memprioritaskan kepentingan manajemen. Wah, ini bagus sekali ya teman-teman, mengadakan pertemuan tim untuk mendiskusikannya perubahan dan memprioritaskan kepentingan manajemen. Bagus ya teman-teman ya untuk opsi yang C. Yang D, menjelaskan alasan perubahan dengan fakta jelas serta mendengarkan masukan karyawan. Di sini kurang tepat ya teman-teman, hanya menjelaskan saja, menjelaskan perubahannya tanpa ada pertemuan tim, tanpa mendiskusikannya ya. Jadi opsi yang D ini kita skip saja. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Soal ke-10, dalam suatu proyek sekolah, siswa diminta untuk meneliti keberagaman budaya di Indonesia dan membuat laporan. Jika ingin mendukung dimensi berkebinekaan global, langkah yang paling tepat adalah A. Menyajikan laporan dalam bentuk infografis tentang keberagaman budaya Indonesia agar mudah dipahami. B. Membuat ringkasan dari berbagai sumber terpercaya dengan mendapatkan opini pribadi. C. Mengutip teori tentang kebudayaan dari berbagai buku akademik untuk memperkuat analisis. D. Menyusun laporan dengan fokus pada budaya yang paling dominan di Indonesia. E. Mewawancarai masyarakat dari berbagai latar belakang budaya dan membandingkan pengalaman mereka. Jadi apa teman-teman jawabannya yang A? Kita analisis yang dulu, menyajikan laporan dalam bentuk infografis. Di sini ada infografis, berarti itu tentang apa teman-teman? Penyajian informasi dalam bentuk visual ya, seperti bagan grafik. Jadi di sini tidak nyambung karena di sini adalah mendukung ya, mendukung dimensi berkebinekaan global. Jadi di sini untuk opsi yang A kurang nyambung ya teman-teman ya. Untuk yang B, membuat ringkasan dari berbagai sumber terpercaya dengan menambahkan opini pribadi. Di sini karena menambahkan opini pribadi jadi tidak nyambung dengan pertanyaan ya teman-teman, langsung skip saja. Padahal di pertanyaannya itu adalah berkebinekaan global ya. Terus kemudian yang C, mengutip teori tentang kebudayaan dari berbagai buku akademik untuk memperkuat analisis. Ini tidak nyambung lagi ya, tidak efektif ya teman-teman untuk sesuai dengan pertanyaannya ya. Kita skip saja untuk opsi yang C. Yang D, menyusun laporan dan fokus pada budaya yang paling dominan di Indonesia. Menyusun laporan, di sini ada menyusun laporan dan fokus pada budaya yang paling dominan di Indonesia. Ini tidak efektif lagi dan tidak nyambung dengan pertanyaannya di sini, padahal dimensi berkebinekaan global ya. Kita skip saja untuk opsi yang D. Untuk yang E, mewawancarai masyarakat dari berbagai latar belakang budaya dan membandingkan pengalaman mereka. Ini ada mewawancarai masyarakat dari berbagai latar belakang budaya dan membandingkan pengalaman ya. Ini bagus sekali ya teman-teman, jawabannya E. Karena berkebinaan global itu menuju ke terhadap perbedaan budaya ya teman-teman ya, etnis dan agama. Nah seperti itu. Jadi untuk jawabannya itu nyambung ya, termasuk mewawancarai masyarakat dari berbagai latar belakang budaya ya teman-teman ya. Oke, jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang E.
Soal ke-11, seorang siswa dalam sebuah diskusi kelas berani mengajukan pertanyaan tentang dampak globalisasi terhadap budaya lokal. Sikap ini menunjukkan dimensi profil Pancasila. A. Bernalar kritis karena siswa menganalisis dampak dari suatu fenomena global terhadap budaya lokal. B. Berkebinekaan global karena siswa memahami hubungan antar budaya yang terjadi akibat globalisasi. C. Kreatif karena siswa menciptakan cara baru untuk memahami globalisasi. D. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia karena siswa menghormati budaya lokal sebagai bentuk ibadah. E. Mandiri karena siswa berani mengungkapkan pandangan berbeda tanpa menunggu pendapat orang lain. Jadi jawabannya apa teman-teman paling benar? Kita lihat yang A dulu, bernalar kritis karena siswa menganalisis dampak dari suatu fenomena global terhadap budaya lokal. Bagus ya teman-teman ya, karena di sini sikap ini menunjukkan dimensi profil pelajar Pancasila termasuk siswa bernalar kritis ya. Ini bagus untuk opsi yang A. Yang B, berkebinekaan global karena siswa memahami hubungan antar budaya yang terjadi akibat globalisasi. Nah, sini tidak nyambung ya teman-teman ya, karena di sini adalah dimensi profil Pancasila ya. Kita skip saja untuk opsi yang B. Untuk yang C, kreatif karena siswa menciptakan cara baru untuk memahami globalisasi. Kita skip saja ya teman-teman ya, karena di sini menunjukkan dimensi. Kita kembali lagi, sikap ini adalah siswa menunjukkan dimensi profil pelajar Pancasila. Untuk yang D, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, itu kita skip saja ya teman-teman ya, dan berakhlak mulia karena siswa menghormati budaya lokal sebagai bentuk ibadah. Karena di sini bukan menghormati, karena di sini itu siswa berdiskusi kelas berani mengajukan pertanyaan ya teman-teman ya, mengajukan pertanyaan ya, tidak nyambung dengan opsi yang D. Yang E, mandiri karena siswa berani mengungkapkan pandangan pribadinya tanpa menunggu pendapat orang lain. Tidak bagus ya teman-teman untuk yang E, karena di sini siswa berani mengungkapkan pandangan pribadinya tanpa menunggu pendapat orang lain. Padahal di sini soalnya adalah seorang siswa dalam sebuah diskusi kelas berani mengajukan pertanyaan tentang dampak globalisasi terhadap budaya lokal ya teman-teman ya. Dan nyambung untuk opsi yang E. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah opsi yang A ya teman-teman ya. Soal ke-12, seorang rekan kerja yang sudah lama Anda kenal meminjam uang dari Anda untuk kebutuhan mendesak, tetapi hingga saat ini belum mengembalikannya sesuai janji. Bagaimana sikap terbaik yang bisa Anda ambil? A. Mengkomunikasikan dengan rekan kerja tersebut agar ia membayar utangnya karena Anda membutuhkan. B. Meminta tolong atasan untuk menegur rekan kerja tersebut agar segera membayar utangnya. C. Mengingatkan dengan sopan dan mencari solusi bersama jika ada kendala dalam pengembalian. D. Menyampaikan informasi kepada rekan kerja lain agar mereka tidak mengalami kejadian yang sama. Jadi ini bagaimana sikap terbaik yang Anda lakukan ya teman-teman agar teman Anda mengembalikan uang Anda. Kita lihat dulu opsi yang A, mengkomunikasikan dengan rekan kerja tersebut agar ia membayar utang karena Anda membutuhkannya. Opsi yang B, meminta tolong atasan untuk menegur rekan kerja tersebut agar segera membayar utang. Jangan ya teman-teman, terlalu terburu-buru. Jangan untuk yang B, kita langsung skip saja untuk opsi yang B. Yang C, mengingatkan dengan sopan dan mencari solusi bersama jika ada kendala dalam pengembalian. Bagus ya teman-teman, ini kita sebagai rekan kerja ya. Untuk opsi yang D, menyampaikan informasi kepada rekan kerja lain agar mereka tidak mengalami kejadian sama. Jangan ya teman-teman, kita tidak boleh menjadi provokator ya. Kita sebagai rekan kerja yang baik ya, karena kita sudah mengenal lama ya. Tidak boleh ya teman-teman, kita skip saja untuk opsi yang D. Untuk opsi yang A, mengkomunikasikan dengan rekan kerja tersebut agar ia membayar utangnya karena Anda membutuhkan. Mengkomunikasikannya itu juga bagus ya teman-teman ya. Langkah baiknya dengan yang C, mengingatkan dengan sopan dan mencari solusi bersama jika ada kendala dalam pengembalian. Jadi jawabannya adalah yang C ya teman-teman ya.